One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman semua calon ASN P3K. Bagaimana teman-teman? Masih semangat belajar kan ya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Bu Wega menilai sikap siswa dalam pembelajaran berupa sikap kerjasama dan kemandirian. Teknik penilaian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes wawancara, B. Penilaian diri, C. Penilaian sejawat, D. Portofolio, atau E. Observasi. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan satu teknik penilaian untuk menilai sikap kerjasama dan kemandirian siswa ya teman-teman. Nah, kita lihat satu persatu dari opsi A sampai opsi E ya. Yang A, tes wawancara. Nah, tes wawancara ini jelas kurang tepat ya teman-teman untuk menilai sikap kerjasama dan juga kemandirian. Jadi kita eliminasi opsi yang A. Lalu yang B, penilaian diri. Nah, penilaian diri ini bisa kita gunakan untuk menilai sikap kemandirian dari siswa. Jadi kita save dulu opsi yang B ya. Lalu opsi yang C, penilaian sejawat. Nah, di sini ada sikap kerjasama. Berarti dalam kelompok ya teman-teman. Nah, penilaian sejawat ini dapat kita gunakan untuk menilai sikap kerjasama. Sementara kita save juga opsi yang C. Lalu opsi yang D, nah ini jelas ini harus kita eliminasi karena portofolio ini digunakan untuk menilai keterampilan siswa, bukan untuk menilai sikap siswa ya teman-teman. Sedangkan opsi yang terakhir, E, observasi. Nah, observasi atau pengamatan. Nah, pada observasi ini dapat kita gunakan untuk menilai sikap kerjasama dan juga kemandirian. Oke, sementara kita save 3 jawaban yaitu B, C, dan juga E ya. Baik, sekarang kita analisis secara cepat. Penilaian diri dan penilaian sejawat terlebih dahulu. Penilaian diri. Nah, di sini kita akan menilai 2 sikap dalam satu waktu. Jadi kita menggunakan satu teknik saja. Untuk penilaian diri ini hanya dapat digunakan untuk menilai kemandirian, tetapi kurang sesuai untuk kita gunakan dalam menilai sikap kerjasama siswa. Nah, itu jadi kita eliminasi opsi yang B. Sedangkan penilaian sejawat tadi, ini hanya bisa untuk mengukur atau menilai sikap kerjasama siswa. Tetapi kurang tepat jika digunakan untuk menilai kemandirian siswa. Jadi, opsi yang tepat adalah observasi atau teknik penilaian observasi. Karena dapat digunakan untuk mencakup penilaian 2 sikap siswa ini, yaitu sikap kerjasama dan sikap kemandirian. Jadi opsi yang tepat adalah E. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal kedua. Nah, jika kita menjumpai pertanyaan yang lebih dari 3 kalimat, usahakan langsung fokus ke soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kutipan eksplanasi di atas merupakan, nah berarti kita diminta menentukan struktur dari teks eksplanasi yang sudah disajikan ya, kutipan teks eksplanasi. Nah, kita baca terlebih dahulu. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitar tampungan air. Nah, kutipan teks eksplanasi di atas merupakan A. Interpretasi, B. Fakta-fakta, C. Pernyataan umum, D. Deretan penjelas, atau E. Berbagai opini. Nah, jawaban yang tepat apa ini teman-teman?
Sebelum teman-teman menjawab, saya akan mengingatkan kembali struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau bagian pembukaan. Yang kedua deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir yaitu interpretasi atau penutup. Sudah ingat ya? Nah, jika teman-teman sudah mulai mengingat kembali struktur teks eksplanasi, sekarang kita analisis soalnya. Banjir adalah, nah di sini ada kata kunci yang sangat menonjol. Sebenarnya, teman-teman jika sudah membaca banjir adalah, nah ini harusnya sudah tahu, tidak perlu membaca sampai kalimat yang terakhir. Ini sudah terdapat kata kunci di sini. Terdapat kata adalah yang merupakan salah satu kata kunci dari struktur bagian pernyataan umum. Jadi bagian pernyataan umum ini ditandai dengan penjelasan atau definisi dari hal yang dijelaskan. Ada kata adalah, yakni, yaitu, merupakan. Nah, itu biasanya kata kuncinya itu ya, teman-teman. Jadi, opsi yang benar adalah C, pernyataan umum. Hati-hati juga jika opsi atau pilihan jawabannya ini diacak ya teman-teman. Jadi tidak pasti pernyataan umum ini terletak di A. Jadi teman-teman juga harus jeli. Soal ini seharusnya bisa teman-teman kerjakan selama 1 menit saja. Mulai belajar untuk mengerjakan soal secara cepat ya. Oke, next soal selanjutnya. Oke, kita langsung fokus ke soalnya. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, teks di atas merupakan bagian, nah ini juga masih berkutat dengan teks eksplanasi ya teman-teman. Nah, kita lihat kembali tadi strukturnya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Kita lihat kata kunci di depan, banjir bandang umumnya. Nah, ini tidak ada adalah, merupakan, berarti jelas bukan pernyataan umum, bukan opsi yang C. Nah, kita baca terlebih dahulu secara cepat ya. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi atau jangka waktu pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Dari sekian banyak kejadian, sebagian besar diawali oleh adanya longsoran di bagian hulu sungai. Kemudian material longsoran dan pohon-pohon menyumbat sungai dan menimbulkan bendung-bendung alami. Selanjutnya, bendung alami tersebut ambrol dan mendatangkan air bah dalam volume besar dan waktu yang sangat singkat. Nah, berdasarkan struktur teks eksplanasi, teks di atas merupakan bagian. Kalau pernyataan umum sudah kita coret, bukan merupakan pernyataan umum, berarti kalau tidak deretan penjelas ya interpretasi atau penutup. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Bagian cuplikan teks eksplanasi tadi menjelaskan proses terjadinya banjir bandang. Nah, itu berarti bagian yang apa teman-teman? Bagian deretan penjelas. Jadi jawabannya adalah D, deretan penjelas. Perlu teman-teman ingat kembali, bagian interpretasi atau penutup pasti terdapat simpulan di dalamnya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu teks eksplanasi, kita menuju ke soal selanjutnya. Nah, pada soal ini kita sekilas pasti sudah tahu, berarti ini berhubungan dengan drama karena berbentuk percakapan-percakapan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita langsung menuju soalnya. Permasalahan yang diperkenalkan dalam penggalan teks drama di atas adalah, berarti kita diminta untuk mencari permasalahan yang terjadi dalam kutipan drama ini. Pasti kita harus membaca dengan cepat terlebih dahulu ya teman-teman. Bagus. Tokoh yang kamu perankan akan saya perkenalkan. Marjuki. Pakai diperkenalkan segala, memangnya saya tidak bisa memperkenalkan sendiri tokoh yang saya mainkan. Bisa, justru untuk membantu kamu supaya penonton lebih jelas. Sembarangan, saya aktor. Main saya dijamin bagus. Karakternya juga jelas, tidak perlu diperkenalkan. Tetap perlu diperkenalkan, kawan. Jangankan Marjuki, capres saja perlu diperkenalkan. Sudah, jangan ngelantur. Saya bicara fakta.
Tahu tidak apa bedanya capres dengan aktor? Tahu, mereka harus sama-sama jago acting. Pintar. Sekarang apa bedanya aktor dengan presiden? Aktor menjalankan amanat lakon, tapi presiden menjalankan amanat rakyat. Berarti perlu diperkenalkan supaya amanat lakon jelas. Aku bisa memperjelas lakonku sendiri. Nah, di sini pada cuplikan naskah drama ini terlihat ada dialog antara Bagus dan juga Marjuki. Nah, permasalahan di sini apa, teman-teman? Kita cocokkan dengan opsi yang sudah tersedia ya. Yang pertama yaitu perbedaan cara pandang tokoh dan narator. Bisa kita save ya ini. Lalu yang kedua, penentuan tokoh utama dan narator cerita. Apakah ini tadi berisi penentuan tokoh utama? Jelas ini keliru ya. Lalu yang C, aktor yang tidak menurut sutradara. Nah, bisa kita save juga ya ini. D, perbedaan watak aktor dan sutradara. Perbedaan watak bisa kita juga save. Sutradara yang memaksa pemeranan adegan. Apakah ada pemaksaan di sini? Tidak ya. Nah, jadi kita save terlebih dahulu opsi A, C, dan juga D ya. Nah, untuk opsi A terlebih dahulu. Perbedaan cara pandang tokoh dan narator. Di sini tadi sangat kental dengan perbedaan cara pandang, jelas ya teman-teman. Tetapi opsi A ini kurang tepat. Karena apa kira-kira teman-teman? Salahnya di mana coba? Nah, di sini teman-teman, narator. Apakah pada kutipan drama ini ada naratornya? Bukan ya, ini bukan narator. Hanya kedua tokoh, yaitu Bagus dan Marjuki. Nah, jadi narator ini kurang tepat. Lalu kita lihat pada opsi yang C, aktor yang tidak menurut sutradara. Nah, kita lihat tadi. Di sini siapa yang menjadi sutradara ya? Di antara Bagus dan Marjuki ini adalah seorang sutradara dan yang satunya adalah tokoh. Si Bagus ini, tokoh Bagus ini merupakan sutradara. Nah, jadi opsi yang C ini adalah opsi yang tepat ya teman-teman. Aktor yang tidak menurut sutradara. Sedangkan opsi yang D kenapa kurang tepat? Perbedaan watak aktor dan sutradara. Watak, perbedaan watak. Kalau di sini permasalahannya bukan terletak di wataknya, bukan terletak di watak aktor dan sutradara, tetapi tentang apa tadi? Perbedaan cara pandangnya. Dan si Marjuki sebagai aktor ini tidak menurut pada arahan dari sutradara, yaitu arahan dari tokoh Bagus ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, next soal selanjutnya. Nah, sekarang soal yang berkaitan dengan sastra, yaitu puisi. Perhatikan puisi di bawah ini. Ketika hati dilanda kalut, engkau datang mengisi jiwa. Kau hadir di saat duka, menghibur hati yang berliput kabut. Nah, pertanyaannya, terima puisi di samping adalah, nah, jika teman-teman menjumpai soal semacam ini, seharusnya soal ini sebagai bonus. Karena wajib hukumnya benar dalam menjawab. Ya teman-teman, karena ini sangat mudah, teman-teman tidak boleh melewatkan soal seperti ini. Kita lihat, rima berarti akhirannya ya. Kita lihat sekilas, akhiran, oh ini yang sama adalah bagian awal dan akhir. Juga bagian tengahnya, bagian yang diapit ini. Nah, kita lihat saja opsi yang depan dan belakangnya sama. Berarti opsi yang mana ini teman-teman? Jawaban yang tepat itu opsi yang B. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal semacam ini 1-2 menit saja. Jangan terlalu lama ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu mengurutkan kalimat agar menjadi sebuah teks prosedur ya ini. Nah, untuk soal semacam ini teman-teman, kita lihat dari opsinya saja sudah ada yang janggal ini ya. Kita lihat pada opsi C dan D. Di sini ada 8 langkah-langkah, sedangkan di poin C dan D ini hanya terdapat 7 langkah-langkah saja. Berarti teman-teman tidak perlu melihat opsi yang C dan juga D. Nah, kita lihat A, B, dan juga E saja. Sekarang kita lihat
Untuk mempercepat pengerjaan soal semacam ini teman-teman, kita lihat sekilas saja langkah-langkah yang sekiranya itu merupakan langkah awal atau akhir. Kita lihat dulu yang mana ya langkahnya. Nah ini ada kata siap disajikan. Jelas, fix, ini adalah opsi atau langkah-langkah yang terakhir. Kita lihat dari A, B, dan juga E. Mana yang menunjukkan langkah terakhirnya nomor 8. Dan itu adalah pada opsi B dan juga E. Kita langsung hapuskan saja opsi yang A. Tinggal opsi yang B dan juga E. Ya kan? Nah kita lihat lagi. Yang depan sekarang langkah pertamanya teman-teman. Nah ini kan 5, 6, 2, 7, 8 sama ya yang ini. Kita lihat yang 3 ini saja. 4, 1, 3 atau 3, 4, 1. Kita lihat dulu yang 4 ya. Singkong dikupas terlebih dahulu lalu cuci dengan air sampai benar-benar bersih. Lalu singkong diiris tipis-tipis dengan alat pemotong supaya hasilnya sama dan seukuran. Lalu yang ketiga, masukkan kapur sirih ke dalam air. Kita perlu lihat langkah yang kelima. Rendam singkong yang sudah diiris tipis ke dalam air kapur sirih. Nah, di sini juga ada kata kunci teman-teman. Air kapur sirih ini. Nah, masukkan kapur sirih ke dalam air. Lalu di sini juga masukkan ke dalam air kapur sirih. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 4, 1, 3, 5, 6, 2, 7 dan yang terakhir 8. Untuk soal semacam ini bisa ya mengerjakan walaupun memang tidak dipungkiri soal mengurutkan kalimat, apalagi kalau kalimatnya panjang-panjang ini juga termasuk menghabiskan waktu. Jadi teman-teman harus tahu caranya atau kunci dalam mengerjakan soal semacam ini agar cepat dan tepat ya. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Perhatikan percakapan singkat di bawah ini. A. Udah mau ke pasar? B. Iya, biar cepat bisa masak. A. Lihat-lihat kalau ke pasar ya, banyak banget orang belanja. Hati-hati taruh tasnya. B. Iya Bu. Nah, percakapan di samping merupakan contoh ragam bahasa yang disebut A. Basilek, B. Slang, C. Kolokial, D. Argot, E. Akrolek. Nah, ini adalah contoh soal mengenai ragam bahasa ya teman-teman. Sebelum mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan teman-teman kembali mengenai macam-macam ragam bahasa. Yang pertama yaitu basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Yang kedua, slang. Variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Yang ketiga yaitu kolokial, merupakan variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat yaitu argot, merupakan variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Yang terakhir yaitu akrolek, merupakan variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial yang lainnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Setelah kita pelajari kelima ragam bahasa tadi, pada soal termasuk ragam bahasa yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu C, itu kolokial, yang merupakan variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kita lihat di sini teman-teman. Ini merupakan contoh percakapan sehari-hari. Kita lihat pada penulisannya juga tidak terlalu diperhatikan karena yang diperhatikan adalah pengucapan pada percakapan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat kolokial ya. Bisa dipahami ya sambil diingat-ingat kembali macam-macam ragam bahasa. Next, soal selanjutnya. Jika KD berbunyi menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu
dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis, maka sumber belajar yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kearifan lokal adalah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan sumber belajar yang tepat untuk KD tersebut ya teman-teman. Nah, kita tentukan mana yang sesuai dengan KD tadi teman-teman. KD yang diminta yaitu lebih menekankan pada memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis dengan mengintegrasikan kearifan lokal. Nah, ini kata kuncinya terdapat pada kearifan lokal ya. Nah, jadi kita pilih sumber belajar yang mengintegrasikan pada kearifan lokal ini dengan tetap memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan juga isi. Yang pertama, yang A, kita analisis terlebih dahulu. Informasi tentang cara memainkan seruling, tari legong, dan cara membuat gerabah. Ini bisa masuk ya teman-teman. Lalu yang B, buku teks yang menjelaskan struktur teks prosedur dan kebahasaan dengan berbagai tema. Nah, ini kurang tepat. Berbagai tema. Tidak dijelaskan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi yang B ini kurang sesuai. Yang C, beragam wisata daerah dengan nilai spiritual berupa kekaguman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan keindahan alam lokal. Nah, ini beragam wisata, bukan tentang teks prosedur, ya kan teman-teman? Nah, hati-hati walaupun di sini ada keindahan alam lokal. Jadi, opsi yang C ini kurang sesuai. D, beragam lagu daerah yang bernilai karakter perjuangan, kejujuran, cinta tanah air, dan tanggung jawab. Nah, untuk opsi D ini juga kurang tepat teman-teman, karena tidak ada strukturnya, unsur kebahasaannya juga. Ini hanya dapat dianalisis isinya, ya kan? Nah, kita menuju yang E, buku teks yang menjelaskan struktur teks prosedur, oke, struktur masuk, dan kebahasaan, bahasa juga masuk, dengan diikuti latihan menelaah teks prosedur. Ini isi juga masuk, tetapi tidak ada kearifan lokalnya. Ya kan teman-teman, padahal ini juga menjadi poin penting yang ditanyakan. Jadi jawaban untuk soal ini yang tepat adalah A. Informasi tentang cara memainkan seruling, tari legong, dan cara membuat gerabah. Karena ini sudah mewakili semuanya. Ada kearifan lokalnya, struktur, unsur, dan juga isi juga dapat terpenuhi. Bisa dipahami ya? Oke, menuju soal selanjutnya. Wah, soal selanjutnya panjang ya teman-teman. Langsung kita fokus ke soalnya. Pernyataan manakah yang merupakan kelemahan penggalan ulasan buku di atas? Oh, berarti ini soalnya tentang teks ulasan, ya kan teman-teman? Nah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu isi teks ulasannya. Buku ini memang dirancang untuk membantu remaja perempuan agar dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik. Perempuan cerdas itu tidak diukur dari seberapa tinggi nilai rapornya. Akan tetapi, bagaimana ia mampu menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya dengan tolak ukur tertentu yang penuh tanggung jawab. Secara umum, buku ini berisi dasar-dasar menjadi seorang perempuan yang berkepribadian. Bagaimana sih menjadi perempuan yang cerdas? Buku ini berisi sejumlah nasihat sederhana dan praktis yang dapat membantu untuk menyikapi sebuah permasalahan. Buku ini mampu membantu menyadarkan remaja perempuan untuk memiliki kepribadian yang baik. Dengan membaca buku ini, kamu dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Di buku ini, terdapat banyak kata-kata bijak yang memotivasi. Bahasa buku ini sangat mudah dipahami, karena bahasanya merupakan bahasa yang populer dan gaul. Cover buku ini juga sangat menarik dengan kartun yang lucu dan penuh warna, yang menambah nuansa keistimewaan buku ini.
Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu orientasi, merupakan bagian yang juga disebut sebagai awalan atau perkenalan, di mana pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan gambaran umum suatu karya. Yang kedua, tafsiran, berisi gambaran umum secara detail. Dalam bagian ini biasanya disampaikan hal-hal menarik, unik, dan hal-hal yang bisa memikat minat pembaca akan karya yang diulas. Ketiga yaitu evaluasi, merupakan bagian yang berisi pandangan penulis tentang suatu karya baik keunggulan maupun kekurangan karya yang diulas. Terakhir yaitu rangkuman, merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari suatu karya yang diulas. Bagian akhir dari struktur teks ulasan ini juga berisi komentar penulis terhadap karya tersebut, apakah berkualitas, menarik, atau tidak untuk disaksikan. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Pernyataan mana yang merupakan kelemahan penggalan ulasan buku di atas? Yang pertama, A. Bagian evaluasi tidak berisi pertimbangan buku. B. Bagian orientasi tidak menggambarkan identitas buku. C. Banyak kesalahan teknis penulisan teks ulasan. D. Bagian evaluasi hanya memaparkan aspek teknis. Atau E. Bagian tafsiran isi buku tidak sejalan dengan bagian orientasi. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Bagian evaluasi tidak berisi pertimbangan buku. Jadi bagian akhir tadi belum berisi pertimbangan bukunya. Untuk yang opsi B, C, D, E ini sudah sesuai ya. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Pada kalimat manakah terdapat kesalahan penulisan kata? A. Semangat para pejuang sejak zaman dahulu perlu diteladani. Nah, di sini ada kata zaman yang difokuskan di sini, yaitu kata zaman ini. Penulisannya sudah tepat apa belum ini teman-teman? Zaman yang tepat adalah menggunakan huruf Z di awal. Jadi yang opsi A ini sudah tepat ya. Lalu opsi yang B, buku itu bukan hanya sekadar hadiah buat saya. Nah, ada kata sekadar. Apakah ini tepat teman-teman? Kata sekadar ini sudah baku ya, bukan sekedar. Untuk kata sekedar itu yang keliru. Jadi untuk opsi yang B ini sudah tepat. Opsi C, luar biasa berkah yang telah kami terima darinya. Nah, pasti teman-teman langsung berpikir, wah yang C ini jawabannya. Karena ada ini, kata ini. Nah, awalnya saya juga berpikir seperti itu teman-teman. Tetapi mari kita analisis lagi, kita lebih jeli lagi. Di sini yang diminta adalah penulisan kata, kesalahan penulisan kata. Nah, untuknya ini seharusnya bagaimana yang tepat ini? Dari stripnya, N-nya kapital. Harusnya seperti itu ya teman-teman. Tetapi kita lihat lagi. Kesalahan penulisan kata soalnya. Sedangkan tanda strip itu merupakan tanda baca, bukan penulisan kata. Jadi opsi C ini kurang tepat, bukan yang kita cari. Kita menuju opsi yang D. Pemerintah menghimbau agar masyarakat bersikap kritis dalam menerima kiriman berita. Nah, di sini ada kata menghimbau. Ini sudah tepat atau belum teman-teman? Menghimbau. Menghimbau ini kurang tepat. Yang tepat yaitu mengimbau tulisannya. Mengimbau, bukan menghimbau. Oke, untuk D kita save terlebih dahulu. Kita lihat yang terakhir, E. Banyak sekali andalan keluarga itu dalam mencari rezeki. Betul, rezeki menggunakan huruf Z, bukan J ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kesalahannya terdapat pada kata menghimbau. Kata menghimbau ataupun kata menghisap ini keliru ya teman-teman, tidak tepat. Yang tepat yaitu mengimbau dan mengisap. Jadi jika ada huruf H di awal ini adalah yang masih keliru, masih kurang tepat.
tepat. Yang tepat yaitu mengimbau, mengisap tanpa huruf H di depannya. Bisa dipahami ya? Diingat-ingat ya teman-teman, untuk penulisan kata atau kesalahan penulisan kata, kesalahan penulisan ejaan, kita harus jeli, jangan sampai kita keliru memilih jawaban. Oke? Baiklah, sekian dulu video hari ini. Semoga teman-teman masih bersemangat untuk menanti video-video pembahasan soal yang selanjutnya ya. Mungkin saat ini kamu tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu bisa sekuat kamu. Percayalah, suatu saat nanti kehidupanmu akan berubah menjadi lebih baik. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, bersyukur yang utama, Allah tahu kapan kamu harus bahagia. Oke, salam sehat, salam semangat dari saya, Vega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.